Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita berkumpul di majelis ini karena setelah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal din agama, kita berharap kepadanya untuk tetap teguh istiqamah di dalam keimanan dan keimanan. Maka doa yang selalu kita ucapkan di ujung salat kita setiap hari, yakni doa agar kita tetap selalu ingat dan bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah aku pertolongan agar aku mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pintu-pintu neraka. Setelah pintu Jahannam, ada pintu Saqar, ada pintu Jahim, ada pintu Sa'ir. Berikutnya adalah pintu yang disebut dengan Ladha. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, pada ayat yang ke-15. Allah Jalla wa Ala berfirman, Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'aw'a Innal insana khuliqa halu'a. Ini mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ya. Baik, kata Allah Jalla wa Ala, sekali-kali tidak. Apa katanya? Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ya. Allah sebutkan dalam beberapa ayat ini, yakni
yakni tentang dosa. Sebab-sebab kenapa mereka masuk ke dalam neraka melalui pintu yang bernama Lawa, yang disifati orang yang disiksa melalui pintu tersebut, yakni nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Jadi kepala ini ada kulitnya. Kalau kulitnya lepas, jadi apa? Jadi tengkorak. Dalam sebuah riwayat bahwa api yang paling kecil atau neraka yang paling ringan apabila bara api itu diletakkan di telapak kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Itu paling ringan. Siksa neraka yang paling ringan. Dua bara api diletakkan di dua telapak kaki seseorang, maka otaknya mendidih. Jadi ada kaitannya dengan yang di kepala ya. Di dalam kepala itu ada apa? Ada otak. Kalau otaknya saja mendidih, bagaimana bagian luarnya? Yaitu kulitnya. Maka kulitnya akan apa? Ngelontok. Inilah kengerian daripada neraka. Nah, kenapa dia memasuki pintu Lawa ini? Disebutkan di sini karena dulu di dunia dia berpaling dari agama. Ini sebab pertama dia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Jadi berpaling dari agama. Seruan datang kepadanya, tapi dia tolak. Di dalam surah An-Nisa, orang yang berpaling dari seruan Rasulullah SAW, surat yang keempat, ada ayat yang ke-80, insyaallah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha." Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan Allah dan Rasul menyuruh agar manusia itu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tidak semua manusia itu taat kepada Allah. Banyak di kalangan manusia itu berpaling dari seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya orang-orang yang berpaling, mereka tidak lain di antaranya adalah orang-orang yang telah diberi oleh Allah Alkitab di kalangan al-Yahud
wan Nasara. Di surat yang sama, yaitu ayat yang ke-30 surah Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 32. Allah Jalla wa Ala berfirman, Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya. Katakan kepada mereka, Muhammad, ati'u Allah, taatilah Allah, wa Rasul dan Rasul. Rasul di sini yang dimaksud siapa? Ar-Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling dari apa? Kalau perintahnya taat, kalau dikatakan berpaling dari apa? Berpaling dari ketaatan. Maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Berarti orang yang berpaling itu adalah orang-orang yang kufur. Disebutkan di sini orang yang kafir. Orang yang berpaling termasuk di antaranya disebut oleh Allah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam surah yang sama, itu pada ayat yang ke-63, Allah Jalla wa Ala berfirman, fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Apa kata Allah? Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka berpaling dari kebenaran setelah datang kitab kepada mereka dari kalangan ahlul kitab, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap siapa orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah ahlul kitab yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian berikutnya sekarang orang-orang munafik. Kita buka surah At-Taubah, ada ayat yang ke-74. Allah Jalla Jalaluhu berfirman pada surah At-Taubah ayat 74, yakhlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih
yaitu orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala, bahwasanya orang-orang munafik mereka telah banyak mencela Allah dan mencela Rasul-Nya. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Kalau orang munafik itu mudah sekali bersumpah, karena ciri-ciri mereka seperti itu. Bahkan dia ittakhadhu aymanahum junnah, menjadikan sumpahnya sebagai apa? Perisai. Dikit-dikit wallahi demi Allah. Gampang dengan sumpahnya itu untuk menyelamatkan dirinya. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Yang dimaksud apa kekafiran di sini? Istihza, yaitu mencela. Mencela siapa? Mencela Allah, mencela Rasul, dan mencela orang-orang mukmin. Mencela Allah wujudnya bisa jadi adalah mencela Al-Quran atau mencela syariat. Mencela Rasul bisa jadi adalah mencela sunnah Rasulullah, itu dicela. Atau bahkan mencela orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dicela. Ada orang mukmin ini tidak lain ada wali-wali Allah di muka bumi. Maka Allah tidak terima jika orang-orang mukmin atau wali-walinya dicela, dicaci maki, sehingga sampai orang-orang munafik ini datang kepada Nabi minta maaf setelah dia mengucapkan, tidaklah kita melihat orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang banyak makan dan orang-orang yang kalau ngomong banyak dan penakut jika ada musuh. Ucapan itu diucapkan ketika mereka dalam perjalanan perang. Itu perang apa? Perang Tabuk. Buka surat At-Taubah, surat 9, tafsir Ibnu Katsir, ayat yang ke-65, insyaallah. Ini contoh ucapan mereka yang mencela orang-orang mukmin. Kata Allah Jalla wa'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Qul, katakan Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan ayat-ayat Allah, wa
wa rasuli, ya wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un. Saya ulang, qul abillah, apakah dengan Allah, wa ayati dan ayat-ayat Allah, wa rasuli dan rasul-rasul Allah. Yang dimaksud rasulnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Maka hati-hati dengan mengolok-olok Allah dan mengolok-olok rasulnya serta mengolok-olok orang mukmin. Bagaimana ucapan atau ayat ini diturunkan oleh Allah? Baik, baca tafsir. Abu Masyar Al-Madini telah meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qurrazi dan lain-lainnya yang semuanya mengatakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, menurut penilaianku, mereka yang jadi tamu kita tiada lain adalah orang-orang yang paling mengabdi kepada perutnya, paling dusta lisannya, dan paling terkejut di saat perang berkecamuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan lelaki itu datang kepada Rasulullah SAW yang telah berada di atas untanya dan memajunya untuk berangkat. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah SWT menjawab melalui firman-Nya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Ya, ketika itu Rasulullah sudah berada di atas untanya, hendak melanjutkan perjalanan. Tapi orang ini memegangi pedang Rasulullah supaya Rasul tidak jalan, dan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh aku hanya bermain-main dan bersenda gurau, wahai Rasul. Aku nggak sungguh-sungguh kok ngomong seperti itu. Ini celaan kepada orang-orang mukmin ketika itu. Ini contoh kalau mereka ini orang munafik apa? Suka mengolok-olok orang-orang mukmin. Dia minta maaf kepada Rasulullah SAW, tapi Rasul mengatakan, la ta'tadiru, tidak perlu kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini pada ayat berikutnya. Itu pada ayat yang ke-66. Ini kalimat yang merupakan bentuk vonis dari Allah bahwa mereka ini telah murtad, keluar dari Islam. Kata Allah pada ayat 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in nakfu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Apa kata Allah? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Iya. Terus jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. apa perbuatan dosa mereka? Istihza, mencela. Terus lanjut, bagaimana tafsirnya? Sampai dengan firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 66 yang artinya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sedangkan kedua telapak kaki lelaki itu terseret di atas batu-batuan, tetapi Rasulullah SAW tidak menolongnya, dan lelaki itu bergantung pada pedang Rasulullah SAW. Sampai dia kesandung-sandung ya, terseret batu. Dia berusaha untuk agar Rasul tidak pergi, dipegangi pedang Rasulullah SAW. Maaf, aku minta maaf wahai Rasul. Aku nggak sungguh-sungguh untuk tadi, cuma sekedar ngomong untuk apa? Menghidupkan suasana. Aku hanya bermain-main. Hati-hati kalau orang mencela Allah, mencela Rasul,
Walaupun alasannya apa? Guyonan. Oh ini belum biar buat saya itu rusak. Kadang-kadang nginggung jenggot, wedus, kakak guyon. Masuk atau tidak seperti ini? Masuk kategori ini kan? Walaupun guyonan, hati. Walaupun kau bersudah kufur, hati-hati. Karena itu merupakan sunnah dari Rasulullah. Jangan dibuat main-main. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Kakak guyon. Itu ucapan serius atau guyon? Serius atau guyon? Seandainya itu guyon kena ayat ini. Seandainya itu guyon, bersudah gurau, tidak main, tidak sungguh-sungguh, hanya main-main, terkena ayat ini. Allah katakan la ta'tadiru. Tidak usah mau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir sesudah kau beriman. Ini bahaya. Inilah termasuk orang yang yatawalla, berpaling dari agama, berpaling dari taat kepada Allah, berpaling kepada taat kepada Rasul. Orang itu bisa murtad ketika mencela syariat, sekalipun dia sendiri mengamalkan syariat itu. Guyon aku dene jenggoten. Berarti tak dia pada wedu sing saya gitu. Buat guyon seperti itu. Jadi sekalipun dia itu mengamalkan, tapi kalau dia membenci sunnah, membenci syariat Allah, dia telah murtad. Bahaya. Mencela agama itu bahaya sekali. Nanti orang pakai jilbab hitam-hitam dilok-loni, ya udah hitam-hitam, cuma kelihatan apanya? Matanya. Ya. Nanti pakai celana agak naik sedikit, dilarang banjiran. Sudah, kalau kita belum bisa melaksanakan, diam saja. Kalau kita belum bisa melakukan, jangan sampai mencela. Karena orang melakukan itu ada dasarnya. Kalau kita buka dasarnya banyak, puluhan hadis tentang masalah. Tapi kalau orang tidak paham bahwa mengejek ayat-ayat Allah, mengejek sunnah Rasulullah, itu konsekuensinya berat. Nah kalau itu sudah terjadi karena kejahilan, maka sebaiknya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan jangan sampai diulang lagi. Nah ini bukan orang kafir sebetulnya yang mengucapkan, tapi apa? Orang-orang Muslim. Tapi mereka terindikasi apa? Al-kufru ba'dal iman. Apa? Kufur sesudah beriman. Ini yang bahaya. Enak mana Pak? Kafir sesudah beriman atau beriman sesudah kafir? Halo? Salah, yang benar beriman sesudah beriman. Beriman sesudah beriman, berarti imannya bagaimana? Bertambah. Begitulah sifat daripada iman. Yazidu bitta'ah, dia bertambah karena ketaatan. Jangan sampai pada sebaliknya jadi kufur. Kalau yang kus itu sifat dari keimanan, berkurang. Makanya orang-orang munafik dari awal disifati oleh Allah di dalam banyak ayat ya, dalam surah Al-Baqarah itu. Ada ayat yang ke berapa itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Istihza, mencela. Ayat berapa itu? 13 atau 14? Dan apabila mereka
bertemu dengan orang-orang beriman? Oh no, ayat 7 Lukas 14 wa idza laqul ladina amanu. Ayat 14 ya. Ayo baca. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sebandingnya dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi kami bersama mereka orang-orang mukmin itu apa? Bikin onar di sana. Tujuannya apa? Membuat olok-olok. Berita dari sana disampaikan ke komunitas mereka. Disebutkan di sini apa? Khalau ila syayatinihim. Jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan. Syaitan di sini siapa? Maksudnya apa? yakni kelompok kesesatan mereka. Syaitan itu bukan dari galangan jin saja, minal jinnati wal nas. Artinya orang yang selalu mengajak kepada kesesatan, kembali kepada syaitan mereka. Mereka mengatakan, inna ma'akum, kami ini bersama kamu, jangan khawatir. Lah kamu kok bersama mereka kemarin? Kami di sana itu apa? Mustahziun, berolok-olok. Cari aja cara untuk apa? Melemahkan keimanan, membuat subhat, menebarkan keraguan, mengolok-olok. Walaupun tujuannya apa? Guyon. Hati-hati. Wa taliman azzani Allah wa iyyakum. Ini termasuk yang dimaksud wa tawalla, berpaling dan membelakangi, wa adbara wa tawalla, membelakangi dan berpaling. Ciri berikutnya, kenapa dia masuk ke Allah? Fajama'a fa'au'a, apa? Serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Apa berarti? Menunjukkan sifat kikir. Makanya pada ayat 9 disebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Keluh kesah, senengnya sambatan terus. Oleh titi sambat, oleh akeh sambat. Kenapa? Ya karena tidak ada sikap syukurnya kepada Allah. Oleh akeh, yo tapi tak koyo ini. Banding no gitu dengan yang sebelumnya. Tetap aja, karena jiwanya jiwa miskin, tetap sabar ketika diberikan harta oleh Allah. Padahal termasuk dalam ukuran umum itu lumayan, bahkan banyak, tapi tetap aja ngersuh. Kenapa? Karena dia punya target. Saya harus punya sekian M, saya harus punya sekian T. Kelihatannya belum mencapai target. Oleh titik ngersuh, oleh akhir ngersuh. Karena targetnya mengumpulkan harta. Kalau orang targetnya mengumpulkan harta, nah standar kekayaan itu ada batasnya. Ada batasnya standar kekayaan? Tidak ada. Sehingga orang kalau punya target itu nanti ketika sudah mencapai target didukung nomene kan tentek. Fajama'a wa fa'au'a. Kalau sudah seperti itu, maaf, ingat zakatnya atau tidak? Tidak ingat zakat. Makanya Allah ancam dalam surah At-Taubah. Itu pada ayat yang ke-3
34, 35 insyaallah. Di akhir dari ayat 34 ini, secara umum ya, orang yang mengumpulkan harta tidak menginfakkan di jalan Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, fabashshirhum, beri kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan siksa yang pedih. Ini kurang pas. Fabashshirhum itu kabar apa? Kabar apa? Basyiran berarti kabar gembira. Kabar gembira tapi isinya apa? Maka beri kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, yaitu dengan siksa yang pedih. Siksa apa ini? Neraka. Bagaimana mereka disiksa? Hartanya itu nanti akan dipanaskan di neraka jahanam. Jahanam di sini maksudnya neraka, bukan pintu. Kenapa diawali dengan nar? Kalau tidak diulangi dari nar dengan nar, jahanam aja berarti apa namanya? Kalau hanya jahanam saja itu berarti pintu. Kalau nar jahanam berarti, saya ulang lagi, kalau nar jahanam itu berarti neraka secara umum. Tapi kalau jahanam tanpa diawali nar itu berarti apa? Pintu. Ada ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Nah, berarti di dalam apa? Di dalam neraka secara umum. Kemudian Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maksudnya tidak diinfakkan di jalan Allah, terutama yang wajib berupa apa tadi? Zakatnya. Maka kata malaikat, fadhuku,
maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang kau simpan itu. Nah, cuman kita ini Pak kadang tergiur dengan kekayaan orang-orang munafik. Maka orang mukmin diperingatkan agar jangan sampai tergiur dengan kekayaan mereka yang luar biasa. Kenapa? Allah hendak menyiksa orang-orang munafik itu dengan hartanya, bahkan dengan anak-anaknya. Dalam surah At-Taubah pada ayat 85 kata Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Karena kita ini takjub, ganteng-ganteng, ayu-ayu, suki. Tapi al-bakhil wal-bakhil kikir. Kalau untuk jalan Allah dia menghalang-halangi, untuk kepentingan jalan Allah dia halang-halangi. Dia itu mau-maunya apa? Lomannya apa? Kalau namanya disebut nyumbang gede, ditulis gede jenenge, baru deh gelem. Tapi kalau tidak untuk mengangkat namanya, ojo meneh 2000, 1000, sarepes gak gelem. Kenapa? Tidak membawa faedah dan manfaat bagi kepentingan pribadinya. Tapi kalau ditulis, disebut, rutin, hati-hati. Itu ciri dari sifat munafik. Karena orang-orang munafik itu menginfakkan harta karena ria. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dapat nama, pengen dapat penghargaan. Inilah sifat dari mereka. Makanya fala tu'jibka, jangan harta benda dan anak-anak mereka itu membuat kalian takjub. Kalau harta benda dan anak-anak, bahkan fisik-fisik mereka luar biasa, fisik-fisik. Dalam surah Al-Munafiqun disebutkan tentang fisik mereka begitu. Surah 63 ayat yang ke-3, coba dibaca. Ayat ke-4 ya. Ayat ke-4. Ini sifat munafik yang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kata Allah Jalla wa Ala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apa kata Allah? Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Orang munafik itu memiliki tubuh yang bagaimana? Keren, maco, apa lagi?
Intinya kalian tuh takjub. Sementara lihat orang beriman itu rusak, kerempeng, ya, akan kosong, batu hilang. Orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalian melihat tubuh mereka itu menjadikan kamu takjub. Kalau at-taubah tadi apa? Bukan tubuh, apa? Harta dan anak. Dilengkapi di sini apa? Fisiknya, hartanya, anak-anaknya. Wow, ya, membuat kalian takjub. Luar biasa, pendidikannya tinggi. Pekerjaannya sukses. Islam, tapi menghalang-halangi dari jalan Allah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Terhadap orang-orang mukmin selalu mengejek. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Apa katanya? Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Kemudian seakan-akan apa? Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Iya. Bahwa mereka angel tuturane. Susah untuk diberitahu. Dan kalau kita yang bicara, itu seakan-akan menuju kepada mereka. Setiap pembicaraan itu seakan-akan meneriaki mereka, mengejek mereka, padahal tidak. Kenapa? Dia sendiri yang berasa seperti itu. Ka'anna yaksabuna kulla sayhatin 'alaihim. Apa katanya? Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Ono wong khutbah, mono merasa apa? Tersindir. Padahal ustaz lo karo deh. Waduh, ingin beraku. Opo sing ngandani paling takmir ini. Bukan mulai sudzon kepada takmir, paling pesene takmir ini. Aku kena ini. Padahal hotel lo gak kenal deh. Takmir yo gak ngomong beda. Padahal yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan As-Sunnah, memang demikianlah sejak zaman Nabi. Tapi apa? Dia merasa tertampar, dia merasa apa? Kena, merasa tersindir. Ini sifat dari munafik, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk bagian dari mereka. Salah satu sifatnya adalah seperti ini. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Padahal yang disampaikan itu secara umum, Al-Quran, As-Sunnah, ya. Humul ladu fa'darum qatalahumullah anna yufakun. Apa katanya? Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Iya. Ternyata orang munafik itu musuhnya orang apa? Musuhnya orang mukmin. Dan inilah yang disebut dengan musuh dalam kemul, musuh dalam selimut. Justru yang berbahaya itu musuh yang terang-terangan atau musuh yang dalam selimut, Pak? Musuh terang-terangan atau selimutan orang. Yang bahaya itu musuh dalam selimut. Karena dia berada di dalam masalah. Ngakunya Islam,
tapi benci kepada Islam, benci kepada syariat, benci kepada sunnah, benci kepada hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, dan suka mencela orang-orang mukmin. Inilah ayat Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga menjadi peringatan buat kita semua. Karena tidak ada jaminan bagi kita semua Pak terbebas dari sifat apa? Nifaq. Sifatnya, penyakitnya namanya nifaq. Nanti kalau sudah berkumpul sifat-sifat ini, maka jadilah orang itu munafik. Cuma para ulama itu membagi dua. Nifaq atau kemunafikan itu ada yang i'tiqadi, keyakinan, ada yang amali, perbuatan. Nah, yang sifat i'tiqadi ini yang bahaya. Kenapa? Keluar dari Islam. Karena hakikatnya dia telah murtad. Karena i'tiqadnya yang salah. Adapun amali belum sampai kepada i'tiqad, sampai kufur, enggak. Tapi apa? Dia melakukan perbuatan orang-orang munafik. Apa sifat dari munafik yang mereka lakukan? Dengan kadar yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kata Nabi, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dusta. Dusta sekali berarti melakukan sifatnya orang munafik. 2 kali, 3 kali. Tapi kalau tiap hari dia dusta, nanti bisa menjadi munafik apa? Tulen. Jadi munafik tulen. Contoh munafik tulen apa? Kalau dusta itu sudah menjadi akidah mereka. Harus dusta. Namanya taqiyah. Apa itu? Orang Syiah. Ngaku Islam enggak? Ngaku Islam enggak? Islam. Tapi mereka dusta. Karena memang akidah mereka adalah taqiyah, berdusta. Untuk mengkelabui orang, menutup diri, tidak dibongkar hakikat sebenarnya. Tapi suatu saat nanti akan terbongkar. Itu orang-orang Syiah yang punya Islam. Wong revolusinya aja revolusi apa? Islam katanya begitu. Ini contoh. Jadi apa? Sifat munafik dusta. Kalau kita ini pernah nggak berdusta dalam sehari-hari, Pak? Berarti melakukan sifat apa? Munafik. Tapi nggak tiap hari, kan? Tapi pernah nggak dalam sehari? Terutama sama saya dibujui. Bujur. Teko telat, alasannya apa? Macet, meeting, ya kan? Padahal cangkruk dan warkop. Itu masih mending bohongnya seperti itu. Telatnya macet padahal ya mangan di sini. Baik. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, sifat-sifat nifaq itu banyak. Berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, janji ingkar, wa idza tumina khana. Apa? Apabila dia dipercaya dia khianat. Tidak semua dikhianati, tapi kadang-kadang berkhianat dalam perkara-perkara tertentu. Dalam porsi tertentu dia khianat. Itu sudah mulai tumbuh penyakit nifaq. Kalau itu sudah menggejala menjadi sebuah habit, kebiasaan, jadilah nanti munafik tulen. Termasuk sifat munafik apa? Malas sholat ke masjid. Itu sifat munafik. Dan itu pernah pasti dilakukan. Kadang wong iku ono malas. Gara-gara ketika iman mau pergi, malas nang masjid. Aras setan iman lagi turun misalnya. Itu sifat dari nifaq. Nah kalau itu terus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya jadilah munafik tulen. Ini contoh nifaq amali yang belum keluar dari Islam, tapi sudah mulai tumbuh ada pada diri seseorang dengan tingkat yang berbeda, dengan porsi yang berbeda-beda. Makanya tidak ada jaminan di antara kita Bapak Ibu terbebas dari sifatmu. Sampai Umar bin Khattab sendiri tanya kepada Rasul, adakah kau melihat pada diriku sifat nifaq? Tidak, wahai Umar. Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar sendiri, ya,
mengakui kadang sifat itu muncul dan selalu tanya kepada Nabi. Sama-sama dengan Hamdalah datang kepada Nabi, takut kalau dia ini apa? Punya sifat nifaq. Kalau mereka bersama Rasul, Masya Allah, ingat surga, ingat neraka. Tapi begitu dia pulang ke rumah bersama anak istri, kita ini selalu lupa kepada Allah dan Rasul. Datang kepada Rasul minta, ya, ini menguatkan apakah saya ini ada sifat nifaq. Itu sahabat, orang-orang dekat Nabi seperti itu. Bagaimana dengan kita? Karena itu kenapa kita dianjurkan mempelajari ayat-ayat Allah supaya kita ingat bahwasanya Allah sudah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan membelakangi tidak lain mereka adalah sifat orang-orang munafik. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya minta mungkin ada pertanyaan. Silakan.